Didiklah anak sesuai dengan bakatnya, dan kemungkinan besar mereka akan melanjutkan apa yang mereka mulai kerjakan dalam hidup, yaitu tidak ada krisis parubaya atau perubahan karir. Jadi anak yang kalau sudah bertumbuh dengan passionnya, yang sejak dari masa mudanya itu sudah ditumbuh kembangkan, didukung oleh orang tuanya, lalu dia memulai karir dari muda sampai kepada umur parubaya, dia tidak akan mengalami krisis ya. Jadi dia tidak akan berpindah-pindah profesi. Kenapa? Karena dia mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-20 dalam pembahasan kitab Amsal. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang hikmat dalam berkeluarga bagian yang ketiga. Kita akan baca satu ayat saja dari Amsal 17 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semuanya. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 1. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita melanjutkan perenungan di dalam kitab Amsal, kita harus mengingat dua hal. Yang pertama, bahwa hidup ini singkat. Yang kedua, keberadaan kekal kita sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita hidup selama jangka waktu yang singkat ini. Maka sangat penting bahwa kita tidak membuang waktu kita dengan terburu-buru dengan mengambil keputusan bodoh yang tidak hanya membahayakan kondisi kekal kita, tetapi bisa juga membuat hidup ini menjadi sengsara. Nilai hikmat khususnya terlihat dalam hubungan keluarga. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Amsal 11 ayat 29. Hidup ini terlalu singkat dan keluarga tumbuh terlalu cepat bagi kita untuk membesarkan anak melalui usaha coba-coba. Kita harus mencari nasihat hikmat dalam tugas yang sangat penting ini. Tapi kemana kita akan pergi untuk mencari nasihat? Untuk yang disebut dengan ahli yang secara otoritatif memberikan nasihat, tetapi kemudian terlalu sering mengubah pandangan mereka nanti setelah kerusakan terjadi. Untungnya, dalam kasih karunia-Nya, Tuhan telah menyimpan hikmat dalam kitab-Nya yang serba cukup, yang dibutuhkan untuk menafkahi dan membesarkan sebuah keluarga. Banyak nasihat untuk hal ini ditemukan dalam kitab Amsal. Sebagai ilustrasi, mari kita perhatikan beberapa hikmat dalam yang pertama, persediaan untuk keluarga. Apa yang paling penting? Banyak orang mengatakan bahwa persediaan untuk keluarga adalah kebutuhan hidup sehari-hari, yakni sandang, pangan, papan, begitu ya, termasuk makanan, baju, dan kemudian rumah. Nah, itu adalah kebutuhan primer. Sebagian besar akan merasa bahwa hal-hal lain juga diperlukan, seperti barang mewah atau kemewahan untuk anak-anak yang tidak pernah dimiliki orang tua waktu sebagai anak. Jadi sekarang ketika orang tua sudah punya cukup uang, memanjakan anak dengan segala macam permintaannya, misalnya moge, motor gede, dan sebagainya. Atau sebuah pendidikan yang baik untuk anak-anak, jadi mereka juga bisa hidup makmur nantinya. Meskipun ada beberapa manfaat dalam hal ini, hikmat yang diinspirasikan di dalam kitab Amsal mengajar kita untuk tidak menekankan pada materi seperti itu. Apa yang harus diutamakan? Pertama, menanamkan rasa takut akan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan
daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Amsal 15 ayat 16. Ini adalah nasihat firman Tuhan bahwa lebih baik menanamkan rasa takut akan Tuhan. Itu adalah kebutuhan yang sangat primer. Meskipun harta benda sedikit, tetapi kalau takut akan Tuhan tidak ada kecemasan. Apa gunanya yang terjadi sebaliknya? Banyak hartanya tetapi banyak kekhawatiran atau kecemasannya. Lebih penting menyediakan teladan untuk keluarga melalui rasa hormat yang dalam dan abadi kepada Tuhan daripada menyediakan harta kekayaan. Karena takut akan Tuhan menyediakan permulaan pengetahuan, menyediakan sarana untuk memperpanjang hidup, yakni umur hidup kita di muka bumi ini akan diperpanjang. Lalu takut akan Tuhan juga adalah kunci untuk menghindari dosa, serta kunci kekayaan sejati. Jadi takut akan Tuhan itu adalah kunci kehidupan yang sangat penting sekali. Takut akan Tuhan adalah bekal yang paling penting yang bisa diberikan seseorang kepada keluarganya. Memberi mereka kasih lebih baik. Dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Menyediakan lingkungan di mana kasih lebih berpengaruh daripada memberikan kelimpahan materi. Anak-anak yang bermasalah biasanya itu berasal dari keluarga yang kekurangan kasih, yang broken kasih, yang tidak ada kasih, atau yang rumah tangganya hancur. Bukan karena kekurangan uang. Ini kenyataan dan survei sudah membuktikan. Begitu banyak anak-anak yang broken home itu karena kekurangan kasih, bukan karena kekurangan materi. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan keluarga yang damai dengan nasihat dalam Amsal 17 ayat 1 yang kita baca itu tadi, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Jadi ketentraman, keharmonisan, kasih sayang di dalam keluarga itu jauh lebih baik daripada kelimpahan makanan, kelimpahan sandang, dan kelimpahan materi lainnya. Di mana ada kedamaian dalam keluarga, materi tidak terlalu penting. Tapi apa nilai kekayaan jika kita selalu berjuang untuk hal tersebut? Ayah dan ibu yang bijaksana menyadari bekal rohani itu lebih penting daripada harta kekayaan ataupun materi. Mereka akan melihat bahwa keluarga menerima apa yang benar-benar penting. Bahkan itu berarti mengurangi hal-hal yang kurang penting. Tapi ketika hikmat Tuhan diikuti, bukan berarti tanpa kebutuhan material. Untuk mengetahui alasannya, perhatikan apa yang bisa terjadi. Untuk memastikan persediaan yang memadai, bersikaplah benar. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Itu adalah janji firman Tuhan dari Amsal 20 ayat 7, bahwa orang yang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Hari ini, hal itu berarti mengutamakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan semua yang kita perlukan. Yang terpenting adalah mengutamakan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memelihara kebutuhan kita dengan cukup. Anak-anak dari orang tua yang saleh benar-benar diberkati. Tapi orang tua yang gagal mendahulukan Tuhan, menjalani hidup tanpa melibatkan pemeliharaan Tuhan, anak-anak mereka mungkin menderita sebagai akibatnya. Berkonsentrasi untuk memperoleh hikmat dan pengetahuan, bukan kekayaan materi. Nah, ini adalah hal yang sangat memadai di dalam keluarga ketika orang tua, ketika anggota keluarga lebih mengejar hikmat dan pengetahuan dari Tuhan daripada mengejar kelimpahan harta. Ini akan melibatkan studi yang cermat dan penerapan dari firman Tuhan, terutama dari kitab Amsal. Tetapi itu juga melibatkan menjalani kehidupan yang berdedikasi sebagai seorang murid bagi Yesus Kristus yang di dalamnya tersembunyi harta karun hikmat dan pengetahuan. Jadi harta karun yang sesungguhnya adalah di dalam
Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus ada begitu banyak pengetahuan dan tersembunyi harta karun hikmat pengetahuan yang begitu besar. Dari Amsal kita belajar hal yang terbaik dan paling bijaksana yang bisa dilakukan orang tua untuk keluarganya adalah dengan menyediakan diri sebagai seorang hamba Tuhan dan untuk menanamkan iman seperti itu pada anak-anak mereka. Jika dalam bidang ini kita lulus, Tuhan akan melihat kebutuhan materi mereka terpenuhi. Bagaimana masalah membesarkan anak? Kita melihat hal yang kedua tentang membesarkan anak, yakni penggunaan tongkat. Digunakan dengan benar, ini menunjukkan cinta sejati. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Amsal 13 ayat 24. Dalam konteks kita, biasanya menggunakan rotan, begitu ya. Jadi menggunakan alat menghajar yang tidak membahayakan si anak. Kalaupun tongkat itu adalah tongkat yang kecil untuk menghajar anak supaya jera dari perbuatan nakalnya dan perbuatan bodohnya. Disiplin yang tepat memiliki tujuan yang tepat, yakni untuk menghilangkan kebodohan dari anak, untuk menyelamatkan jiwa sang anak, untuk memberikan hikmat dan menghindari rasa malu yang nanti akan ditimbulkan dari perbuatan anak untuk memalukan seisi keluarganya. Nah, ini adalah cara preventif ataupun cara pencegahan supaya anak tumbuh dengan baik, tidak berlanjut di dalam kenakalannya. Disiplin yang tepat ada hasilnya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal 29 ayat 17. Seperti ada ketentraman dan sukacita. Ini adalah dampak hasil dari disiplin yang tepat bagi anak-anak. Seorang anak yang akan mengasihi kita dan hidup untuk membawa sukacita bagi orang tuanya. Tentunya harus ada penerapan hukuman yang tepat. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Untuk diterapkan sebelum situasi menjadi tidak terkendali sementara ada harapan. Jadi anak kalau masih kecil, masih muda, masih bisa diajar dengan baik-baik. Tapi kalau sudah besar, sangat sulit sekali untuk dikontrol dan dikendalikan. Disiplin untuk diterapkan di dalam keadaan terkontrol, jangan arahkan hatimu pada kehancurannya. Jadi ketika memberikan disiplin lebih baik, jangan ketika orang tua dalam keadaan marah. Yaitu jangan menundanya sampai kita melampiaskan amarah ya. Jadi artinya amarah kita ini terkontrol bukan untuk merusak anak tersebut, tetapi memberikan pelajaran penting untuknya, memberikan hajaran yang mendatangkan keselamatan bagi jiwanya. Ada beberapa perbedaan antara memukul yang benar dan pelecehan anak. Sering sekali orang tua kalau tidak bisa mengontrol emosinya, anak-anaknya itu mengalami pelecehan yang luar biasa, mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Padahal seharusnya anak itu dilindungi, anak itu masih lemah, jadi harus dididik orang tuanya dengan benar, bukan untuk dipukul sampai dia hancur atau sampai meninggal, melainkan memukul dalam arti untuk kebaikan dan untuk kesehatan dan untuk keselamatan dari anak itu, bukan membawa kepada kehancuran. Hukuman jasmani tidak boleh menjadi pelampiasan untuk melepaskan amarah. Sebaliknya, penggunaan terkontrol dari satu cara hajaran untuk mencegah tingkah laku yang buruk. Jadi jangan karena rotan atau kayu atau tongkat sudah ada di tangan lalu dengan sekuat tenaga memukul ya. Itu akan sangat menyakitkan sekali. Tetapi pakailah itu sebagai alat untuk mendidik anak ketika masih bisa dididik. Disiplin harus disertai dengan kasih. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Seperti yang tersirat di dalam kata didiklah, di situ bukan artinya pukullah dengan sembarangan, tetapi didiklah karena di dalam hajaran itu ada didikan yang sangat penting. Mendidik orang muda seperti yang pada umumnya diterjemahkan ataupun dipikirkan sebagai banyak tafsiran ya, tetapi kita akan melihat yang sesuai dengan yang kita ketahui dari Alkitab.
Amsal 22 ayat 6, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Pemahaman umum di mana hasil didikan seorang anak akan kelihatan tergantung pada pelatihannya, khususnya dalam masalah spiritual, yaitu jika anak dibesarkan dengan benar oleh orang tua yang saleh, anak itu pasti baik-baik saja. Jadi jika seorang anak bukan seorang Kristen yang setia, itu akibat dari orang tua yang gagal. Nah, ini adalah pandangan yang menyiratkan teori pengaruh lingkungan atau determinisme perilaku. Nah, secara harafiah, mari kita melihat apa yang dimaksudkan di dalam Amsal. Ayat tersebut yakni didiklah, ya. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, artinya mendidik anak yang patut baginya itu artinya mendidik anak menurut passionnya. Misalnya, jangan memaksa anak yang passionnya atau dia memiliki keterampilan mekanis atau kinestetik bekerja dengan anggota tubuhnya, lebih suka bekerja dengan tangannya daripada dengan otaknya, begitu ya. Padahal memang harus sama ya, harus seimbang, otak mengendalikan perilaku. Tapi ada orang yang memiliki kecerdasan kinestetik. Nah, kinestetik ini suka sekali bekerja dengan anggota tubuhnya begitu daripada menjadi konseptor begitu ya. Nah, anak yang seperti ini janganlah orang tua paksakan untuk menjadi seorang dokter atau untuk menjadi seorang pengacara yang harus banyak menggeluti rumus-rumus dan kemudian konsep-konsep. Nah, kalau memaksakan, banyak sekali anak yang sudah menjadi korban ya. Kita melihat di media massa, banyak sekali anak yang mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan paksaan orang tuanya harus kuliah atau harus sekolah yang tidak sesuai dengan bidang yang dia sukai. Didiklah anak sesuai dengan bakatnya, dan kemungkinan besar mereka akan melanjutkan apa yang mereka mulai kerjakan dalam hidup, yaitu tidak ada krisis parubaya atau perubahan karir. Jadi anak yang kalau sudah bertumbuh dengan passionnya, yang sejak dari masa mudanya itu sudah ditumbuh kembangkan, didukung oleh orang tuanya, lalu dia memulai karir dari muda sampai kepada umur parubaya, dia tidak akan mengalami krisis ya. Jadi dia tidak akan berpindah-pindah profesi. Karena apa? Karena dia mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Nah, itu akan nyaman sekali hidupnya, sehingga tidak ada lagi yang namanya post power syndrome atau yang krisis parubaya atau yang stres karena pensiun dan sebagainya. Pensiun itu adalah cuma peralihan saja sebenarnya. Misalnya kalau PNS, pegawai negeri sipil, lalu harus berhenti bekerja di kantor pada usia 58 tahun misalnya, tetapi orang yang memiliki passion, dia sudah jauh-jauh hari mempersiapkan lanjutannya, nanti dia akan berkarya di dalam bidang apa ya. Misalnya kalau saya suka menulis atau saya suka menyiapkan khotbah, saya suka menyiapkan pidato, saya suka menyiapkan pengajaran, maka saya tidak perlu takut kalau suatu saat tidak ada orang lagi yang mengundang saya. Karena apa? Karena saya sudah menyiapkan jauh-jauh hari pekerjaan apa yang akan saya tekuni. Nanti tua, saya akan menekuni bidang apa, seperti itu. Jadi tidak akan ada krisis-krisisan. Karena apa? Karena kita mengerjakan apa yang kita cintai dan mencintai apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, ayat ini seperti banyak ayat di dalam Amsal sangatlah sederhana memberi kita nasihat praktis dalam membesarkan anak-anak kita. Namun mencoba memaksa seorang anak untuk melawan bakatnya, mereka dapat mendorong seorang anak untuk memberontak di semua bidang pengaruh orang tuanya, termasuk bidang spiritual. Jadi kalau orang tua dengan tangan besi memaksa anaknya harus jadi ini, harus jadi itu, maka anak bisa melawan, walaupun kelihatannya dia diam-diam saja dan mengikuti saja kemauan orang tuanya, tetapi akibatnya adalah nanti dia memberontak secara dalam dan ujung-ujungnya nanti akan keluar dan meledak, dan kemudian semua bidang yang sudah diajarkan baik-baik oleh orang tuanya itu akan rusak semuanya, termasuk dia melawan secara rohani. Kesimpulannya, tujuan perenungan di dalam tema kita ini bukanlah untuk memberikan cara pendidikan anak yang lengkap, melainkan prinsip-prinsipnya yang penting di dalam kitab Amsal, menggambarkan nilainya bagi orang Kristen di semua bidang kita hidup, perihal menafkahi keluarga,
dan membesarkan anak, sehingga kita akan belajar dan merenungkannya lebih sering karena begitu banyak kebahagiaan atau kekurangan kita dipengaruhi oleh kehidupan keluarga kita. Kita harus mau memanfaatkan hikmat yang ditawarkan di dalam kitab Amsal. Besok kita lanjutkan dengan membahas hikmat dalam pekerjaan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap hari kita bersukacita mempelajari kitab Amsal, dan kemudian setelah itu kita akan belajar kitab-kitab lainnya, sehingga dari Kejadian sampai Wahyu kita pelajari semuanya, karena semuanya itu adalah firman Tuhan yang berguna, bermanfaat, yang begitu luar biasa untuk menuntun kehidupan kita supaya kita memperkenankan Tuhan, hidup di dalam tujuan Tuhan. Dengan demikian maka sepanjang jalan kehidupan kita akan bersukacita. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.